Pagi masih ya. Good morning, ladies and gentlemen. Can you listen to my voice? Good morning, sir. Yes, sir. Yes, we can Good hear. morning, sir. Thank you Morning, for sir. your response. Yeah, because last week there was no any discussion, so we skipped one meeting. So yeah, as the heads of our study program, Miss Mika told me last week to tell you about the event organized by Faculty of Letters and Language. So that's why I need you to send the proof, means that I just want to make sure that you were present at the time or not. So I will make a checklist for the presence if you send me the proof. So that's the requirements given from me, Bu Susan, ya. Jadi kalau kalian tidak hadir pada saat itu, berarti di daftar presensi ini saya tidak anggap hadir, gitu ya. But actually karena ini itu tentang apa ya, kesusastraan ya, masih berhubungan ya dengan dunia atau bidang kalian. So kalau ada cara-cara seperti itu ya just come, because the event is very beneficial for you to add your knowledge, to enrich your knowledge in literature, even though that's not related into translation, but it's in the field of literature ya, masih lah. Tapi untuk hubungannya dengan mata kuliah ini, no, there is no any relation to this course. But actually kalau memang pimpinan mengatakan seperti itu, we can't ignore it ya. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir why gitu. Ini kan mata kuliahnya beda. Kalau mata kuliahnya sama, that's no I mean ya, maksudnya kadang-kadang saya agak merasa kalau saya posisinya sebagai kalian juga, if I put my position as a college student as you are, I thought that it would not beneficial for enrich my knowledge in this course. Tapi karena itu sehubungan dengan perintah, namanya juga perintah, command. As you know, we have a few students, kita punya sedikit mahasiswa. So if you don't come to the event will be kurang, pengunjungnya kurang banyak dan kelihatannya kok sastra kurang mendukung, gitu sih biasanya yang saya terima komentar dari beliau-beliau. So I need your support ya. So basically kehadiran kalian tidak terlalu it will not affect your score in this course, but kalau ada acara seperti itu, I suggest you, I need you to attend, to come, to join to the event, gitu. Itu yang saya dari sekarang mulai katakan ya, karena your participation will be encourage your juniors and also your juniors will follow your path gitu. Jadi di kemudian hari juniornya juga, oh iya kakak kelas aja datang, kenapa saya enggak gitu. Itu sih ya, secara psikologi itu membuat adik kelas kalian itu atau junior kalian itu merasa, oh, this is very important in my faculty, in my field of study or in to enrich my knowledge ya. Itu yang saya sarankan kepada kalian. That's only my advice ya. Alright, today we are going to discuss about our next topic, that's about equivalence. Before we kick off this meeting, asking Friska to lead the morning prayer for us. Friska.
would you mind to lead the prayer? Halo, Sir. Ya, silakan. Doa pembuka. Iya, Sir. Mari teman-teman dan Sir Gunawan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami dapat bertemu kembali secara online dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar ya Bapak, kami akan memulai kegiatan perkuliahan ini, kiranya sertai kami dan berkatilah kami kemudahan dalam menerima ilmu yang diberikan. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Okay, thank you, Friska. Yeah, as I see here, only Putra opens the camera, but that's fine. It's been 14 students in this big Microsoft Teams Zoom, including me, so there are 15, and on my list there are 15 students. Yeah, ada satu orang ya. There is still one student absent. All right, let's start our discussion. This is very helpful. This is very important because later on I will give you an assignment because this topic, yeah, without any practice, sometimes you will forget anything, yeah. Oke, saya akan jelaskan. I will share my screen. Please pay attention, or you can take some notes based on what I will explain to you. So this is a very short discussion today. Can you see my Word document now, Wijalin? Yes, sir. Yes, sir. All right, thank you. Yeah, today's topic that's about equivalence. So what is equivalence? Jadi equivalence itu when we translate literally itu artinya persamaan derajat. So apa sih persamaan derajat di dalam dunia penerjemahan? Means that you convey the meaning, the exact meaning, but in different word, ya. Oke, apa sih bedanya equivalence and synonym? Nanti kita lihat ya. So what is equivalent in language study? Equivalent means equal in amount, value, and meaning. Jadi persamaan derajat di sini means that the word, if we convey, even though there's a different word, but it has the same amount, yeah, the same value, the same meaning, because this is about language, yeah. We can say the same meaning, yeah. But in other fields we can say other amount, yeah, other value. Nah, persamaan arti di sini adalah, for example, ya, what is the exact equivalent of rice in Indonesian language? Some writers tend to classify equivalents and synonyms together, ya. Beberapa penulis atau penerjemah mengatakan, mengelompokkan equivalents and synonyms, ya. Mereka ada persamaan, ya, sama-sama punya makna yang sama, ya, karena sinonim juga makna yang sama. But what is the difference between equivalents and synonyms? Kalau sinonim, as we can see in our daily life, there are many fields that they have dictionary in synonyms. Ada kamus-kamus persamaan makna atau sinonim. Di bidang psikologi juga ada, di bidang fisika juga ada, di bidang biologi juga ada. Jadi ada daftar kosakata yang bersinonim satu sama lain. So, what is the difference between equivalence and synonym? However, yeah, upon closer look at the word synonym, there is a slight or subtle difference between equivalent and synonym. The equivalent can be used in other context of language, whereas a synonym is particularly employed in language study. As I told you just now, jadi equivalent itu konteksnya berbeda, ya. Sedangkan kalau sinonim itu di semua bidang juga ada, ya. Sedangkan kalau kita menerjemahkan, kita lebih mencari kepadanan makna, ya. Bukan padanan kata. Kalau padanan kata atau kata yang sama
Ya, artinya itu lebih condong ke kita sebutkan sinonim. Tapi kalau equivalence itu kadang-kadang berhubungan dengan yang hidden meaning ya, yang idiomatic expression. Kadang-kadang kata tersebut memang tidak ada sinonimnya atau padanan kata yang persis di bahasa target, tapi kita harus mencari padanan maknanya dengan cara apa? Dengan paraphrase, dengan memparafrase. Ya, bisa dengan kalau di teknik yang diusulkan oleh Molina dan Albir bisa dengan linguistic amplification, linguistic compression. Ada kadang-kadang kata kerja tersebut ditambahkan lagi seperti kata sifatnya, seperti nounnya, namanya amplification, ya, berhubungan dengan sinteks. Kalau compression malah yang tadinya misalkan frasa di bahasa sumber, di bahasa sasarannya menjadi kata. Begitu juga sebaliknya, tadinya kalimat di bahasa sumber jadi menjadi frasa atau hanya kata di bahasa sumber gitu. Jadi compress. Kalau amplify kan bertambah, kalau compress itu menurun. Bagaimana sih kalau kamu disuruh mengkompres file when you are assigned to compress your PDF and then from 2 megabyte you compress into 1 megabyte. So there is a deduction of the amount of the data gitu. Begitu juga dengan namanya linguistic, means it relates to the word class, means that the four main word class that we use in making a complete sentence are verb, adverb, noun, and adjective, ya. Jadi kadang-kadang ada yang dikompres, ada yang diamplify, ya. Nah, there is no such book. Sampai mana tadi ya? Ya, ini. Since a synonym is intended within a realm of field of word study, we have a such dictionary as dictionary of synonyms. Jadi kamus-kamus sinonim itu bukan hanya di bidang sastra, jadi bidang ilmu lainnya juga ada, ya. There is no such book as a book of equivalence, tapi kita tidak pernah menemukan kamus yang berhubungan dengan equivalence, ya, karena equivalence itu kontekstual, sesuai dengan konteksnya, ya. Jadi maka dari itu kita hanya bisa mengartikan sesuai dengan konteks kata tersebut berada di kalimat mana, atau kalimat tersebut dihubungkan dengan kalimat lainnya. So that's called contextual meaning, ya. Okay, there's no such book as book of equivalence because, ya, the word equivalent has other implication than just meanings. Jadi bukan hanya maknanya saja, ya, yang berhubungan dengan ketika kita menerjemahkan, bukan hanya maknanya yang kita sampaikan, tapi konteksnya, ya. For example, the equivalent of $1 American dollar, kalau di sekarang nggak tahu ya, $1 itu mungkin equivalentnya itu kalau di bahasa mathematical field math, ya, itu sama dengan 9,000 rupiah. Kalau sekarang bukan 9,000, berapa yang kamu paham sekarang, berapa $1? Ada yang sudah mencari 15, ya, berarti $1 American dollar is about 15, ya, is about 15,000 rupiah. Oke. Nah, kenapa tidak ada buku kamus equivalent? Karena itu akan sesuai dengan konteksnya atau sesuai dengan time-nya. Kalau sekarang, dulu yang saya bilang mungkin ini saya ambil datanya mungkin berapa tahun yang lalu, makanya saya tulis 9.000. Nah, sekarang kan berubah. Equivalent yang dulu, ya, persamaan makna yang dulu $1 American dollar, the same amount was 9,000, but today persamaannya itu tidak lagi sama. Today $1 American dollar is about $15,000. Jadi makanya ini selalu changeable, ya, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau sinonim tidak, sinonimnya sama saja dari dulu sampai sekarang, sinonimnya sama, ya, gitu. Oke, the equivalent of a kilogram of a liter more than a liter, ya. Jadi kalau 1 kilogram itu lebih dari 1 liter lah. Alright,
Pioneers as well as recent experts in translation theories, nevertheless, are using the theory of equivalence translation of the English Bible to other European languages such as German, French, and Italian. Jadi kata equivalence ini tadinya ya memang digunakan di saat muncul ya di saat menerjemahkan God words atau biblical words ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita lihat ya bahasa Alkitab Lama dan yang baru itu berbeda banget. Kalau yang lama itu kita ada kata has ya yang awalnya itu kalau yang formalnya itu had ya ada yang ada yang though ya itu yang versi lama banget. Nah, jadi dulunya muncul equivalent itu karena mencari yang sesuai perkembangan zaman. Ini tidak digunakan lagi has tapi had ya you ya kalau nggak salah ya ada die ya. Jadi ini versi bahasa Inggris lama yang kita sering lihat when you read Old Bible ya. Nah, perbedaan sinonim dan equivalent. Equivalent berarti bukan hanya makna tersampaikan tapi kata tersebut sesuai dengan perkembangan zaman ya. Oke. There are two kinds of equivalence, formal and dynamic. So what is formal? As you can see, the word formal is similar to literal or word for word. Nah, word for word dan literal saja ada persamaan juga ada perbedaan. Yang lebih yang di kuping saya tuh kalau word for word itu mayoritas itu hasil terjemahannya tidak bagus. Namanya juga word for word. As I told you, every language has its own unique forms or formula or structure. We cannot translate, for example, gadis cantik. We cannot translate word for word beautiful, girl beautiful, because we have different formula. In our national language, in bahasa Indonesia, it is naturally translated into gadis cantik, but in bahasa Inggris, in English, we found that English language has different form. Usually, or mostly, if a verb has an adjective, cantik, beautiful, and then the adjective is followed by the noun. Yeah. Okay. So this is a natural form in English. Yeah, we cannot translate girl beautiful. That's not the correct form of English. Yeah. So as I can say that word for word translation is not a best way to translate from a language into another language ya. Okay. But sometimes literal, kalau secara literal biasanya itu maknanya sudah dapat ya. So what is the difference between literal and word for word? Perbedaannya hanya sedikit. Kalau literal itu meskipun mungkin agak baku tetapi maknanya sudah tersampaikan ya. For example, idiom-idiom di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada persamaan. Contohnya kayak ini ya, kutu buku ya. Kalau kutu buku, worm, book ya. Tapi kalau di versi Indonesia kan sudah bukan diterjemahkan buku, bookworm ya, bookworm. Ini versinya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kutu buku.
Iya, kita terjemahkan ini secara literal ya. Tetapi sebenarnya secara umum kutu buku ini tidak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Makanya kutu buku ini kita terjemahkan harus thought for thought. Artinya like to read a lot. Ya. Nah, perbedaannya kalau kita menerjemahkan secara word for word ya ke bahasa Indonesia ini akan menjadi buku kutu ya. Dan itu agak buku kutu tidak apa ya, coba kamu dengarkan secara ini buku kutu, nggak pernah ya saya lihat frasa seperti ini yang ada kutu buku. Nah, kutu buku sudah disebutkan secara literal. Kenapa? Kalau kita terjemahkan secara word for word aneh banget. Nah, tapi kalau kita terjemahkan secara literal, artinya kata tersebut memang buku, kutu, kutu. Tapi ini formnya sudah sesuai dengan bahasa Indonesia, ya. Tetapi meaningnya masih belum tersampaikan untuk secara umum kepada si pembaca. Ini mungkin kutu bukunya dikenal oleh orang-orang yang akademis, yang sudah pernah sekolah atau mungkin untuk anak SD belum paham ini kutu buku ya. Tapi kalau untuk SMP mungkin sudah belajar bahasa Indonesia, sudah belajar idiom, mereka sudah diajari. Nah, kalau untuk menjelaskan kepada halayak umum, orang Indonesia mau dari Aceh sampai Merauke, mereka sudah kalau kita katakan suka membaca ya sudah paham. Ya. Nah, ini namanya ini word for word, ini literal, ini semantik. Seperti yang kalian sudah pelajari, semantik berarti mengartikan sesuai dengan apa makna yang terkandung di dalam. Ini kan makna yang terkandung di dalam adalah kutu buku, artinya suka memang membaca. Ya, seperti kutu di dalam buku artinya tidak akan lepas ya. Ya bentar-bentar ingin baca, bentar-bentar ingin baca. Ya kutu itu kan menggerogoti ya, artinya ketika kita menjadi dikatakan seorang yang kutu buku artinya pikiran kita itu selalu ingin membaca ya, selalu ingin dipenuhi bacaan ya. Nah, itu namanya like to read a lot. Ini disebut dengan semantik, ini yang disebut dengan literal, ini yang disebut dengan word for word. So, formal, nah kalau disebut dengan formal bisa buku kutu, tapi maknanya belum tersampaikan. So, we try to use the second technique, menjadi kutu buku. Ini untuk sebagian orang, as I told you just now, for some people, Indonesian people, they understand what this phrase mean, ya, kutu buku. But for some people, especially for the children, yeah, they don't know the meaning of this phrase kutu buku, yeah. So that's why we tend to translate into semantic, yeah, like to read a lot. All right, in the translation of sentence pattern, for instance, word for word, okay, the word for word nature can be maintained except when the translation call for idiomatic expression and transformation is needed, as necessitated by each language basic grammar, as indicated in the following examples. Contohnya seperti ini, the translation of mampir is dropped by. Nah, ini kan satu kata, diterjemahkan kedua kata. Pasti itu tidak word for word. Ini aja sudah one word, translated into two words. Ya, ini disebut dengan sudah literal, ya. Which indicated it's no longer a word for word translation, but literal. Akhir pekan ini is translated into this weekend, not as last week this. If you translated word for word, it will be last week this. But this is ambiguous in bahasa Indonesia. Indonesian people will not understand what this phrase about, yeah. But if you translate literally, this weekend. This is the difference between literal and word for word. So we go on to the next equivalent that's called dynamic equivalence. Dynamic equivalence refers to the use of almost word for word translating whenever possible.
dynamic equivalence is related to Kalau yang formal equivalence itu lebih condong ya menggunakan penerjemahan yang word for word atau literal, but dynamic equivalence ya is related to the use of thought for thought. Yeah, not word for word anymore, but we tend to translate the word or the phrase or the sentence using thought for thought, the semantic one. Yeah, so we cannot translate literally. One could say that formal equivalence is primarily the words, phrases, and clauses and sentences of the text, whereas dynamic equivalence considers the audience and how to convey the meaning of the text most effectively. Means that we tend to make the reader comfortable to read our translation result. Yeah, we convey the meaning, and we convey also the structure. Yeah, we modify the structure based on the target text or the target language structure. Ya, jadi you might be hesitate to read someone's translation result because it has ambiguous meaning. Ambiguous meaning derives from the unstructural sentences. Jadi kalau kamu sudah enggan membaca sebuah hasil penerjemahan, itu bisa dipastikan karya terjemahan tersebut kalimatnya ambigu karena strukturnya itu tidak jelas ya. Nah, struktur yang tidak jelas itu karena mungkin penerjemahannya word for word. Ya, kalau word for word berarti kamu condong mengadopsi struktur dari bahasa sumber. As I told you just now, every language has its own unique structure. Ya, bagaimana bisa kamu menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan struktur atau grammarnya bahasa Inggris? Ya, oke. Misalkan do you have a pen? Kalau kamu hanya menerjemahkan secara literal do melakukan, nggak mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan. Do kan kalau secara di kamus kalau kamu melihat kan artinya adalah melakukan atau mengerjakan in bahasa Indonesia. If you translate do you have a pen? Artinya melakukan kamu punya pulpen. No, it's not a good translation. It means that it will be distorted. Yeah, the meaning will be distorted. Yeah, and Indonesian people will not understand the sentence. But if you translate, means that you convey as literally, as I told you just now, do if do is positioned in the first word in the sentence, it means that ended by question mark, that is a question. So usually if you find a question, is it an open-ended question or closed-ended question? Seperti yang sudah kita pelajari. So if you find do, does, and did in front of the sentence and the sentence ended by question mark, it is an closed-ended question because the question only needs the answers yes or no. But if you find WH questions such as what, why, and when, so the sentence needs long answers. Yeah. If I ask you what is your name, you cannot answer yes or no because that's an open-ended question. Means that I want to know more than yes or no because my question is I want to know your name. So I need not yes or no, but I need your name. Ya. Jadi itu yang disebut dengan formal. Itu yang disebut dengan dynamic equivalence ya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan struktur di bahasa sasaran, sesuai dengan meaning yang ingin disampaikan oleh si penulis di bahasa sumber. So it's
Dynamic equivalence ini yang disebut dengan terjemahan yang sudah bagus, ya. Kalau kita menggambarkan penerjemahan itu hanya dua tekniknya, formal dan dynamic. Dynamic inilah yang memang benar-benar hasil terjemahan yang bagus. Nah, untuk menghasilkan yang dynamic equivalence ini yang nanti teknik-teknik penerjemahan kita pelajari lagi. So we cannot only kita dynamic. Nah, dynamic itu bagaimana caranya? Makanya kita perlu teknik. Ya, karena dynamic translation ini atau dynamic equivalence ini untuk mencari padanan kata yang tepat dan makna yang tepat, kita harus mempelajarinya dari the problems that we had before. Nah, teknik ini muncul ketika saya analisis. Teknik ini muncul when we have problem in our translation process, and then we will find some strategies or some techniques, yeah, how to overcome, how to reduce our problem. Bagaimana cara mendapatkan solusi atas permasalahan yang kita alami di saat menerjemahkan. Nah, so makanya saya buat dulu ini topiknya mengenai formal and dynamic equivalence. Oke, adik-adik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, ini contoh dari dynamic ya. Oke, Dani bercerita seperti menepuk air di dulang. Ya. This proverb means that Dani is revealing his own evil deeds. Ini yang disebut dengan paraphrasing, adik-adik. Jadi kalau menerjemahkan ini, Dani is revealing his own evil deeds. Ya. Kalau kita terjemahkan secara formal, Dani is telling like sprinkle water, ya, itu tidak dapat maknanya, ya, ya seperti yang kamu pahami ketika kamu sudah mempelajari kemarin semantik, idiom itu punya arti tersendiri, ya, we cannot translate word for word, it has its own unique meaning. Ya, jadi dengan misalkan di bahasa Inggris tidak ada peribahasa yang sama persis peribahasanya seperti ini, nah baru kita paraphrase lah, kita terjemahkan ke bahasa Inggris dengan Dani is revealing his own evil deeds. Ya, Dani menceritakan, mengungkapkan keburukannya sendiri. The second example of dynamic translation, dynamic equivalence. Manusia mati meninggalkan namanya, harimau mati meninggalkan belangnya. Ladies and gentlemen, can you still hear my voice? Jangan tertidur ya. Okay. Iya. The second example of dynamic equivalence, ya, in a proverb of Indonesian language, manusia mati meninggalkan namanya, harimau mati meninggalkan belangnya. So if we translate literally, human will be dead leaving his name, ya. Tiger will be dead leaving his belang, spots, ya. Oke, so kalau kita terjemahkan secara literal atau secara word for word itu ini banget ya, seperti apalagi idiom itu nggak mungkin lah. Secara literal lah, karena kadang-kadang kita kalau menerjemahkan pakai Google Translate, dia menerjemahkan secara literal dan it will distort the meaning, akan mengacaukan maknanya ya. So we will have some strategies. Pertama literal, kalau secara literal nggak dapat, mungkin kita akan mencari kata per kata dulu ya. Dan then cara terbaik menjelaskannya atau paraphrase, menggunakan kata-kata sendiri. Jadi this proverb means that man is prone to remember the evil deeds for other people while their good deeds are forgotten. Ya, artinya manusia itu cenderung ya mengingat hal-hal buruk dari orang lain, tetapi hal-hal yang baik dari orang tersebut dilupakan. So that's the meaning, the correct meaning, the equivalence meaning of this proverb. Manusia mati meninggalkan namanya, harimau mati meninggalkan belangnya. So we tend to translate into English by using paraphrasing. So if you use paraphrasing, the meaning will be
this sentence. Yeah. Okay, the third is this is from Rudyard Kipling's poem. Ini dari puisinya Rudyard. Oh, east is east and west is west, and never the twain shall meet. Ya, and never the twain shall meet. Twain itu it's similar to twin, sinonimnya ya. Jadi kalau kita terjemahkan, oh timur adalah timur dan barat adalah barat dan tak pernah keduanya akan bertemu, ya. Ini apa sih maknanya, gitu ya? Ya, kita coba. We try to find the word for word first. Kita terjemahkan seperti yang tadi. Oh, timur adalah timur dan barat adalah barat dan tidak pernah keduanya akan bertemu. What is the meaning? Ya. Nah, seorang penerjemah yang baik itu akan mencari dulu ini dari, apalagi ini bahasa sumbernya bahasa Inggris, mencari dulu. Oh, ini sepertinya kalau diterjemahkan konteksnya agak sepertinya ini puisi atau sepertinya ini di dialog deh. Tapi ini sastra banget ya. Karena di sini membandingkan East dengan West ya. Nah, artinya apa sih? Nah, setelah kita temukan maknanya, kita we can translate using paraphrasing. Artinya, two things are too different to ever be agreeable or harmonious. Artinya dua hal yang sangat berbeda itu tidak akan pernah menemukan titik harmonisnya atau tidak akan pernah menemukan titik persamaannya gitu. Karena dua hal yang sangat berbeda. Ya. Atau makna yang keduanya, the Western culture is not suitable for the Eastern people. Budaya orang Barat itu, orang-orang yang negara Barat, orang-orang yang tinggal di negara Barat itu tidak cocok dengan budaya orang yang tinggal di Timur. Ya, karena kamu sudah dewasa, kamu sudah you can compare and relate to yourself ya. Jadi kalau kamu memang sudah ya kamu sudah belajar close culture understanding ya memang Barat dan Timur itu adalah dua budaya yang sangat berseberangan satu sama lain ya. Oke. Itu saja. Sebelum kalian bertanya, ini adalah tugas. This is an assignment for you to be discussed next week. Look up 5 Indonesian phrases or sentences such as idioms and proverbs and translate into English both the formal and the dynamic equivalents as well ya. Nah, keduanya lima idiom atau 5 peribahasa ini kamu terjemahkan kedua terjemahan ya. Satu pakai formal, bisa kamu menggunakan literal atau word for word. Jadi, tapi saya maunya literal aja ya, karena word for word khususnya idioms and proverbs itu tidak maknanya tidak tersampaikan. Nah, setelah kamu menerjemahkannya ke dalam formal equivalence, and then try to find the dynamic equivalence. Ya, try to translate using dynamic equivalence or dynamic translation by paraphrase the idiom or the proverb. Ini saya sudah buatkan contohnya, mudah-mudahan tidak ada banyak pertanyaan lagi. Kadang-kadang kalau nggak dibuatkan contoh kalian tidak paham. Ya, that's why I make here an example. So there will be 5 times 2, there will be 10 sentences or 10 phrases. Ya, kalau bisa sih kamu analyze ya kalau memang ini, karena memang kita akan menjelaskannya, analyze. Seperti yang saya bilang tadi, if we translate by formal equivalence, some readers in the target language will be confused because they don't know the meaning of warm book, especially for the children in Indonesia. But if we translate into dynamic equivalence using paraphrasing, they will understand because the meaning is in general. Yeah. The general meaning of warm book is like to read books or to read books a lot. Kalian bisa analyze seperti itu, memberikan pemahaman kepada orang lain melalui
keterangan yang kalian berikan. Oke, tapi yang saya minta ini saja dulu. Kalaupun analisisnya belum, ya, tidak apa-apa, nanti kita analisis bersama saja. Alright, ada pertanyaan silahkan. Saya akan stop share terlebih dahulu. Saya back to our main room. Alright, please open the camera. This is a discussion session. Yang tidak hadir siapa nih ya? Saya akan cek dulu ini. Elia ada? Ada, Oke, Sir. Elia ada. Ini saya akan cek pakai ini saja biar kelihatan. Yang buka kamera dulu saya cek kehadirannya. Sambil bertanya nggak apa-apa? Sambil menyelam minum air. Ya. Killing two birds with one stone. Artinya kita ini multitasking. Apalagi kalau saya mau presentasi harus buka beberapa layar, belum lagi cek kehadiran segala macam. Sometimes ini yang menyita energi Bang. Gabriela ada di sini namanya, tapi saya pengen suaranya. Gabriela, thank you. Nah, find your name here, Husna. Do you hear me? Yes, sir. Thank you. Janet. Yes, sir. Moses. Moses is here. Moses, are you listening to my voice? Yeah, he's trying to speak, but maybe he has a problem with his device. That's right. Thank you, Moses. Pelangi. Present, sir. All right, thank you. Putra Wizalin, since this class started until now, he is here. Thank you, Putra Wizalin. Amanda. Present, sir. Thank you. Friska Teresia Malau, I find your name here. Present. Oh yes, thank you. Gelap banget itu di kamar kamu, Neng. Juliet. Thank you, Jul. Gladys. Thalia. Present, sir. Thank you, Glad. And I go to the next name, Novaline. Present, sir. Oh. Rivel Vincent. Uno. Uko, ya, sorry. Charlie Sabar. Ini yang nggak masuk kayaknya. Iya. Nah, Eire no Poise. Iya. Yang minggu lalu yang sudah menyerahkan file ini siapa ya? Alasan kalian yang tidak mengirimkan dokumennya memang tidak masuk ya? Maksudnya tidak hadir di saat acara itu, betul? Ini saya buka dulu biar kalian lihat ya. Saya share ini saya kan biasanya cek di sini. Ini pertemuan kemarin ya. Biasanya kalau tidak ada di sini, pasti saya buka the files menu ya. Nah di sini akan kelihatan. Nah ada yang baru kirim tadi ya. Oke. Kalau kalian tidak diingatkan, kalian suka lupa, but that's fine ya. Kadang-kadang kalian lupa kebanyakan mata kuliah. Saya juga kebanyakan ngajar. Kamu berapa mata kuliah semester ini? Yang benar-benar di semester ini berarti ini
semester 5 ya, untuk yang angkatan yang sebenarnya, betul? 5 apa 7? 5? 5. Berapa mata kuliah hari ini sekarang? Bukan hari ini. Semester ini, Amanda. How many courses do you register? Amanda? Iya, Sir. Sebentar, Sir. Saya coba mengingatnya gitu. 8 atau 10, Sir? 8, 10. Ya, 2 times 2. Berarti 20 SKS ya. Ya. Saya 28 ngajar, belum lagi meneliti PKM. Ya, sangat sibuk lah. Jadi nggak bisa dibandingkan ya. Oke, thank you for responding. Ini yang berarti yang mengirimkan. Siapa di sini yang belum mengirimkan? Jujur. Saya, Sir. Kenapa? Karena saya kan nggak bisa hadir, Sir, ke sana. Karena Siapa ini? terhalang. Siapa ini, Neng? Janet, Oh, Sir. Janet. Kamu Janet selain kerja juga di kampung ya masih? Saya di kantor aja, Sir, di Jakarta. Oh, kamu memang sebenarnya di Jakarta ya, Janet ya? Cuman sebenarnya saya, Sir, dari video buat acara itu, Sir, bikin video drama G30 SPKI itu. Oh gitu. Bikin video? Iya, Sir, bikin video bareng Oh Gabriela. itu tugas mata kuliah apa itu? English drama. Oke, Bukan, coba mata kuliah itu, Sir, apa namanya? Indonesia Literatur in English. Oke, berarti Oh, iya. hari ini juga berarti kalian selain mata kuliah saya, mata kuliah apa aja? Pasti hari ini kan mata kuliahnya sama dengan saya kan? Mungkin jamnya yang berbeda, betul? Kalau Hari hari ini ini tidak, Sir. kami berdua hanya kelas Sergun aja. Tapi kenapa mereka mata kuliah itu meminta kalian buat video itu? Karena kami mengambil mata kuliah itu juga, Sir. Oh, artinya tapi bukan di hari yang hari kemarin kita acara tersebut kan? Bukan? Jadi mata kuliah itu kan yang menyelenggarakan, karena kami di kelas itu kami membuat penampilan itu juga, dan pada pada minggu yang lalu itu video kami juga ditampilkan. Apakah jika video kami ditampilkan kami bisa maksudnya bisa dihitung sebagai kehadiran begitu, Sir? Ya pastilah. Karena memang tidak memungkinkan bagi kami untuk hadir langsung gitu, Sir. Iya, pasti saya nggak hadir, makanya tadinya seperti kamu bilang tadinya memang saya akan minta linknya saja kamu masukkan ke situs sebagai bukti ke channel 4 ya, meeting 4 ya kemarin ya, minggu lalu, betul? Iya, link videonya saja. Videonya udah kamu unggah belum ke sosial media kamu atau YouTube? Belum, Sir. Nanti mungkin bisa kami drop di Teams ya, Sir. Boleh. Itu kan hasil karya kalian, kan kalian berhak untuk unggah, betul? Oh, berarti saya anggap hadir semuanya lah ya, nggak usah lah banyak cincong lah saya ini. Takutnya kalian juga, namanya juga ini masih transisi juga, belum 100%. Bukan salah kalian, oke? Okay? I consider that you were present. Thank you, Sir. Hari ini berarti yang tidak hadir Charlie aja ya, betul? Sakit perut kayaknya si Charlie ini, biasanya rajin dia. Charlie hadir, Sir. Oh, tadi saya panggil nama kamu nggak nyahut kamu, Bang? Ada kamu di sini ternyata. Berarti hadir semua ya? Oh iya, tadi ada yang keluar kali. Tadi saya lihat di sini bukan 17, tapi 16. Berarti hadir semua. Ada yang nambah. Nama siapa yang belum ada di sini adik-adik? Di sini 17. Di saya kan nama mahasiswanya 15, tambah saya 16. Tapi di sini kok 17 in the meeting. Ada penyusup di sini? Saya tunjukkan lebih besar ya. Nih,
Nama siapa yang belum ada di sini, cek ya. Ini sudah pertemuan keempat. Jangan lagi nanti di pertemuan ini kucuk-kucuk, Pak, saya namanya nggak ada. Kan dari awal saya sudah panggil satu-satu. Nih, nama siapa yang belum ada di sini? Whose name is not on this list? Tapi di layar kita ini ada 17 loh. Nih, ada yang pakai 2 device? Ini Oscar belum ada, Sir. siapa? Oscar. Iya, tapi kenapa anak itu nggak nyahut ya? Apa dia hanya main-main aja datang ke sini? Oscar, ini kamu ngambil mata kuliah ini enggak? Ini yang sering saya bilang, Oscar wow ini maaf kata ya. Oscar itu kamu nggak aktif komunikasi sama saya nih. Kadang-kadang kamu tiba-tiba di akhir ngomong lah, Pak saya belum bayaran atau belum apa. Saya nggak berhubungan dengan bayarannya Oscar. Artinya kamu aktif saja dari awal. Biar saya catat namanya di sini. Tuh, kan dari tadi saya panggil-panggil, saya ini bukan salah saya ya teman-teman ya. Saya orangnya memang agak keras kalau masalah kehadiran. Karena ini berhubungan dengan data kamu nanti di akhir. Tiba-tiba datanglah Miss Mika, nanti kok anak ini nggak ada nilainya. Ke saya melapor dia aktif kuliah. Nah, di saat saya tanya seperti ini nggak ada suaranya. Oscar, nggak usah malu bang. Maksudnya artinya saya itu sudah kenal kamu. Dari dulu selalu ada masalah di kelas saya sehubungan dengan kehadiran. Saya ingat banget. Karena kamu kan angkatannya Amanda dan teman-teman juga. Pasti saya ingat namanya. Yang ada wow-wow-nya ini. Mana nih orangnya? Ya sudahlah. Tidak usah saya catat namanya di sini ya. Baiklah adik-adik. Kalian dengar semua ya, saya sudah berkali-kali memanggil nama teman kamu ini, ya. Tidak ada suara dan tidak ada komunikasi sama sekali ke saya gitu. Dari minggu kemarin harusnya kan minggu pertama kedua that's fine karena UKI itu biasanya minggu pertama dan kedua belum settle daftarnya karena masih ada yang belum dimasukkan namanya oleh panitia pendaftaran mata kuliah. Atau ini, tapi di minggu ketiga harusnya sudah namanya sudah masuk di sini meskipun belum bayar dan segala macam itu bukan urusan saya. Artinya kamu tetap masuk kelas saya tanpa bayaran itu bukan urusan saya. Tapi kan nanti ketika saya mau input nilai, nama kamu tidak ada di list, itu berarti pasti saya berpikirnya oh ini anak ini pasti a little bit problem with the tuition ya. Bukan kamu mungkin saya langsung ngejudge kamu nggak punya uang, no, nggak pernah di pikiran saya anak ini nggak punya uang dan segala macam. Ya bisa saja namanya mahasiswa mungkin uangnya kamu pakai untuk hal yang terpenting dulu, untuk bayaran adik kamu dulu atau apa, ya kan wajar. Tapi selama kamu masuk kelas saya, nilainya tetap akan saya bekukan dulu, baru nanti keputusannya ketika Kak Brody membuka kolom nilainya baru saya akan input. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah kalau memang kamu sudah daftar, benar-benar sudah daftar, masuk terus gitu. Kalau tidak ada namanya di list saya seperti ini, artinya belum ada di Teams, kamu bilang, Pak saya mendaftar, tapi belum misalkan bayaran. Baru nanti saya akan masukkan ke sini, seperti Oscar misalkan, kalau ada orangnya. Tapi ini kan nggak ada orangnya, berarti saya hapus. Paham ya? Oke. Ya itu saja adik-adik. Minggu depan kita akan diskusi mengenai hasil tugas kamu. Jadi silakan tugasnya dikerjakan dengan baik. Karena tanpa praktek kalian itu kadang-kadang lupa. Makanya tugasnya saya kasih 5 saja ya. Hari ini kamu kerjakan pasti selesai. Di internet banyak banget ya. Hanya kamu nanti dituntut untuk bagaimana mencari makna yang sepadan ya, equivalence, khususnya yang dynamic. Oke, tanpa membuang-buang waktu, without any further ado, I will dismiss this online class. I need Novaline to lead our prayer.
to end this meeting. Novelin, silahkan. Ya, Sir. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal belajar, pertengahan hingga berakhir. Berkati Sir Gunawan yang telah mengajar kami dan berkati kami semua. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Amen. Thank you so much. I'll see you in the next meetings or next week. Bye. Thank you, Sir. My pleasure. God Thank you, bless you sir. all. Semangat ya. Thank you, sir.